Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Faris Gatama. Saya dari Sistem Proinformasi dengan NIM 0554000249. Di pertemuan kali ini kita akan mengerjakan tugas struktur data ya. Struktur data tugas 3. Kita langsung saja ke soalnya. Oke, jadi untuk soal nomor satu di sini kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep Search ya atau DVS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan nilai sendiri antar node, lakukan pencarian angka pada graf tersebut, jelaskan teori dari. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lanjut saja kita ke text editor kita. Ini kita tutup dulu. Kita bikin saja di sini baru, misalnya kita tulis di sini dvs titik Java. Oke, untuk penampilan awalnya seperti ini ya. Lalu kita tambahkan utilitas dulu di sini, misalnya kita tulis import Java util titik bintang ya, seperti ini ya. Jika sudah, kita membuat private dulu. Lanjut bawahnya juga kita bikin private set. Oke, jadi kita sudah menyiapkan struktur datanya ya atau grafnya dan visit ya. Jadi fungsinya graf di sini ya, fungsinya graf di sini untuk menyimpan data antar node dalam bentuk adjacency list ya. Nah, terus yang untuk visit ini untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi oleh DVS agar tidak dikunjung ulang. Jadi ini adalah struktur data graf dan visit ya yang kita buat barusan tadi. Lanjut kita inisialisasi grafnya ya di bawahnya. Jadi di sini kita tulis public, lalu kita tulis di sini DVS ya. Kita kurung buka kurung tutup, lalu kita bikin kurawal di sini. Oke, lalu kita tulis di sini graf titik titik ya, put, kita masukin key-nya sini. Misalnya tadi sesuai yang ada di soal ya. Berarti A1 ya. Lalu setelah itu kita tulis di sini array titik aslis. Aslis lalu kita kurung buka seperti ini. Kemudian kita hapus saja. Setelah itu kita petik 2, lalu kita tulis di sini A2, koma A3 seperti ini. Lalu kita kurung tutup lagi ya, lalu kita titik koma. Oke, lanjut selanjutnya juga kita bikin juga ya. Kita copy saja, kita paste. Nah, di sini kita rubah angkanya misalnya tadi A5, A4, lalu yang ini A2. Bawahnya kita buat lagi, mungkin akan saya cepatkan agar durasinya lebih singkat. Oke, kurang lebih
grafnya jadi seperti ini ya. Jadi bagian ini itu yaitu kita membuat graf dengan 8 not ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Setiap baris graf ya mesti baris graf tuh ini nih graf put ya itu berarti, misalnya ini A1 lalu ini A2 dan A3 berarti artinya tuh setiap graf put ini itu A1 terhubung ke A2 dan A3. Nah yang baris kedua A2 ini nanti akan kehubung ke A4 dan ke A5 gitu dan selanjutnya sampai bawah akan seperti itu. Kalau not yang tidak punya anak berarti list-nya kosong, contohnya kayak gini nih, ya. Ini contoh saja seperti ini kurang lebih ya. Setelah itu kita lanjut membuat apa lagi ya, fungsi berarti kita tulis ini fungsi di VS-nya. Tulis kita publik, lalu kita tulis di sini boolean. Videonya mungkin saya cepatkan sedikit ya, agar durasinya lebih singkat, tidak seperti tugas kemarin. Kita tulis di sini misalnya mengunjungi mengunjungi titik 2 lalu kita tulis di sini plus yaitu current-nya ya. Setelah itu bawahnya kita tulis visit tick at seperti ini. Oke, jadi fungsi DVS ini yaitu yang menerima 2 parameter ya, yaitu current sama target. Current apa current? Current sama target, kurang lebih seperti itu. Current ini yaitu node yang sedang dikunjungi dan target ini adalah node yang ingin dicari nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tuh kalau ini ya udah tahu lah ini yang mencetak nanti ya, output yang akan dihasilkan nanti hasilnya itu current, ya. Oke, lanjut kita tulis juga di sini if. Kita tulis di sini misalnya node ditemukan. Ini waktu pas node-nya ditemukan ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis di sini, lalu kita plus di sini, lalu bawahnya tulis return true. Oke, mungkin di sini kita kasih tanda ya, karena tanda kalau ini tuh ditemukan, jadi kita tulis di sini seperti arah panah saja begini ya. Ini titik koma di true-nya. Oke. Nah, jadi if ya, if ini itu jika node yang dikunjungi ya, node yang dikunjungi sama dengan node yang dicari ya, dia langsung return ke true ya. Oke, setelah itu kita lanjut di sini berarti kita tinggal bikin for-nya ya. For tulis cursor for, kita cepetin lagi. Kita tulis di sini if visit visit ya, kita tulis visit titik contain. Nah, oke, kita buat seperti ini, yaitu ini kita melakukan pencarian ke node tetangga ya, istilahnya. Jadi di sini, eee, grab get ini, mana tadi, grab get ini, yaitu mengambil list anak dari node. Nah, for-nya ini yaitu, digunakan untuk menjelajah setiap anak ya, looping ya.
for itu looping biasa untuk menjelajah setiap anak. Jika not anak belum pernah dikunjungi, maka panggil DPS secara rekursif, ya. Jika anak berhasil menemukan target, kembalikan ke turn dan hentikan pencarian, gitu. Ini bagian yang membuat DPS berjalan menyelam ke bawah. Jadi nanti akan menyelam terus ya, cari jika berhasil menemukan target, dan dia akan kembalikan ke turn, nanti dia bakal munculin nih notnya ditemukan, gitu. Kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Oke, kita lanjut ke fungsi main ya, atau kita ke bikin fungsi utamanya ya. Jadi kita seperti biasa kita tulis public static seperti ini ya. Jika sudah seperti ini berarti kita tulis di sini DVS nama kelasnya, DVS. Kita panggil semuanya yang kita bikin tadi di atas ya. Jadi kita tulis di sini misalnya ini mesin pencarian ya, yang contoh misalnya masukkan ini gini deh biar rapi, masukkan not yang ingin dicari ya, itu kedua. Lanjut kita ke string. Oke, sudah. Sepertinya di sini kita ada error, kita seperti biasa jika ada error kita langsung solve di tempat ya. Kita cari dulu errornya di sini apa aja. Jadi di line 40 di sini keterangannya yaitu error di sini harusnya sama dengan saya typo. Nah, seperti ini harusnya. Lalu untuk scanner juga ini harusnya saya sama dengan juga. Kebanyakan typo saya di sini. Oke, untuk 47 ini sepertinya saya kurang koma ya. Sama tulisan current kita harusnya hapus saja tadi, soalnya ini adalah fungsi dari sananya sendiri, jadi kita tinggal nambahin saja di sini A1 target. Kita contoh ulang deh ya. Jadi kan ini kan DVS titik DVS seperti ini ya. Lalu kita buka. Nah, di sini dia langsung apa namanya? Langsung saja kita tulis seperti ini. Misalnya A1 1 terus kita tulis di sini target. Ya, itu current udah ditulis dari sananya, sudah memang seperti ini gitu. Jadi, kita tinggal tulis saja titik koma, petik 2 A1 terus kita petik lagi, lalu tulis target. Ini current dia muncul dari sananya, oke? Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk sintaknya. Setelah itu coba kita running di sini. Ya, di sini, akan muncul ya, masukkan node yang ingin dicari ya. Setelah itu coba kalau kita tulis misalnya di sini, A7. Nah, di sini kita langsung proses DVS mengunjungi A1, A2, A4, A7, langsung di sini tulis not ditemukan A7 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi saya belum menjelaskan ya soal ini. Jadi scanner ini yaitu input dari pengguna ya untuk memasukkan not target. Ya itu misalnya yang tadi saya input yaitu contoh A7 ya. Itu ini fungsinya scan. Lalu untuk menjalankan DVS-nya ya kita menggunakan ini nih. Jadi di sini tuh pencarian ya, pencarian dimulai dari not A1 ya. Hasil pencarian disimpan di variabel
found. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah proses, menjalankan proses DVS-nya tuh di sini ya. Oke, kurang lebih, untuk soal nomor satu seperti itu. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ya, di sini kita sama buat program pencarian menggunakan algoritma BVS atau Breadth First Search dalam bahasa Jawa. Jadi sama ya, DVS sama BVS itu sebenarnya sama, cuman yang beda itu tuh kalau BVS tuh kita pakai modelnya tuh antrian atau apa ya, kurang lebih antrian gitu ya, sama kita tuh kunjungannya tuh melebar gitu, melebar dulu ke samping gitu. Kalau DVS kan kita ke bawah, kalau BVS itu kita melebar dulu ke samping, lalu kita ke bawah biasanya menggunakan, antrian ya. Kurang lebih seperti itu, saya juga bingung menjelasinnya gimana. Jadi kita langsung saja ke text editor-nya. Kita buat baru saja di sini kali ya, sorry, kita buat baru, kita tulis BVS titik ja ya. Jadi, BVS sama DVS itu kan hampir sama, jadi kita akan menggunakan beberapa sintak dari sini saja ya, biar durasi waktunya bisa mengejar. Jadi kita di sini kita tulis clear saja dulu ya, kita bersihin dulu. Jadi untuk tampilan pertama seperti biasa kita gunakan import Java bagian sini. Jadi untuk bagian pertamanya sama kita tulis import Java, yuk lalu kita dapat tadi pakai sama seperti yang biasa. Jadi kita tulis di sini, kita yang menjawab lalu kita bikin tadi di BVS, lalu kita tulis ini. Sip, setelah itu kita isi dengan, eee, graph tadi ya, copy saja dari sini bisa nggak ya? Iya, kita gunakan, graph kita sebelumnya karena kurang lebih sama ya, soalnya juga sama, kita lanjut ke bawah. Nah di sini bedanya tuh di sini ya teman-teman ya, jadi kita tulis di sini public, sama kita pakai boolean, terus kita tulis di sini BVS ya, jangan kapital nanti bakal nabrak sama nama kita, lalu kita tulis di sini string, sorry S-nya gede, string, lalu start, string, target. Kalau tadi kan kita kan mulainya kan, current sama target ya, kalau sekarang kita start sama target. Lalu kita buka seperti ini, lalu nah di sini kita bikin antriannya ya, eee, kue 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 ini kita cepetin saja di sini. Jadi ini adalah fungsi BVS ya, fungsi BVS.
yaitu mempersiapkan antrian atau apa nih, kue-kue, ya itulah istilahnya, kue-kue dan visit ya. Jadi kita menyiapkan jadi BVS itu memakai antrian agar pencarian melebar per level. Nah, visit itu sama untuk menandai note yang sudah dikunjungi gitu ya. Oke, jadi di sini kita tambahin lagi, sorry, kue. Jadi ini itu untuk memulai, BVS-nya ya, ini, start ini untuk memulai BVF-nya. Jadi kita mulai dari A1 ini dimasukkan ke dalam antrian ini, kita sebut antrian aja ya. Selanjutnya kita bikin perulangan, kita tulis while, kondisinya berarti jika oke, jadi kita di while ini, kita membuat perulangan ya. Jadi selama selama antrian ini tidak kosong, program akan mengambil pool ya, akan mengambil pool not paling depan dan mengunjunginya ya. Nah, terus jika not yang dicari ditemukan, nanti BPS akan berhenti ya, kayak tadi sistemnya ya, not itu ditemukan gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita langsung lanjut, kita bikin loopnya lagi di sini bawahnya, kita tulis for, kita bikin loopingan di sini. Itu kayaknya sama kayak yang di DVS deh. Coba kita tulis sini, sama ya seperti ini ya. Jadi coba untuk, kita copy saja di sini sampai sini coba ya, sama sepertinya. Setelah itu di sini yang kita bedakan, di sini kita tulis ku. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini loopingnya kurang lebih jadi seperti ini, for-nya itu untuk looping ya. Jadi fungsinya ini untuk, semua tetangga dari node saat ini dimasukkan ke, kue-kue. Aduh, apa sih bahasanya itu? Iya, pokoknya di antrian lah, antrian, ya. Lalu BVS akan mengecek level demi level. Jadi, ya namanya loop ya, dia akan ngebaca ke bawah nanti dia, masuk ke dalam antrian gitu ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi, misalnya di sini kita tulis, buat falsenya ya, kita tulis di sini return. Nah, ini itu jika antrian tidak habis dan tidak ketemu, not tidak ditemukan atau balik atau false ya, false berarti tidak ditemukan gitu. Lanjut kita bikin fungsi utamanya ya. Oke, untuk, main-nya sepertinya itu sama kayak DVS ya, kurang lebih itu sama, paling ada beda nama doang, paling di sini kita tulis misalnya BVS ya, BVS, terus kita di sini oke, ini kurang lebih fungsi main-nya tuh sama ya,
kayak yang saya jelasin tadi yang di DVS itu kurang lebih sama kayak tadi ya, yaitu ya meminta agar DVS jalankan dari satu kan, sama kan, kayak start dari satu target ya kurang lebih sama kayak tadi. Oke, setelah itu kita cek lagi, ya ini kurang lebih codingannya seperti ini sintaksnya. Kita cek lagi coba di sini kita ada dapat error di line 47. Oh sepertinya ini S-nya harus S gede, sorry. Karena nah kan, kita nggak error, lalu di line 4, oh ini ada error juga di line 4 nih. Kayaknya mapnya harus gede. Nah, M-nya harus kapital ya, jadi HashMap gitu. Speknya ini udah nggak ada error lagi nih, error satu karena kita, source-nya itu nggak ditutup ya. Jadi itu biarin aja, coba kita running, masukkan node yang ingin dicari. Ini sudah muncul di bawah, seperti ini programnya kita coba kita running. Di sini misalnya A7 seperti kayak tadi. Nah, jadi proses BVS ini mengunjungi A sini, node itu mana. Jadi modelannya hampir mirip sama DVS, cuman beda metode saja. Kalau BVS itu kita kan, melebar ya, menjelajah node berdasarkan level gitu, semuanya ada urutannya, kita make antrian ini. Kalau DVS kan kita nggak make itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah atau ada cara menyampaikan saya yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.